bagaimana seandainya paslon 2 ini yang mungkin tidak satu garis dengan pusat. Apakah ada kendala? Karena terus terang saja seperti kita perhatikan di media sosial, kesannya yang satu jalur itu akan lebih mudah kayak demikian. Bagaimana Bali ini kalau tidak jalan dengan pusat, apakah mati suri atau bagaimana? Terima kasih. Wah, pertanyaannya jadi seru nih, dari plastik, dari bersih. Terima kasih. Silakan. Itu yang belum, yang satu jalur. Iya. Entar dulu, sorry. Yang satu jalur, ini terima kasih pertanyaannya yang sangat penting. Karena isunya beredar di media sosial. Saya perlu menyampaikan, saya 3 periode di Badan Anggaran DPR. Sudah biasa mengalokasikan anggaran APBN ke daerah. Baik provinsi maupun kabupaten kota bahkan desa. Dengan undang-undang. Pengaturan alokasi anggaran dari APBN ke daerah ada normanya. Diatur dengan undang-undang. Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ada 3 skema alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Pertama adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini sudah ada rumusnya, luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Itu nggak usah diintervensi oleh siapapun, dia berjalan dengan sistemnya, dengan pasalnya. Dana alokasi khusus itu merupakan tujuan pusat untuk diselenggarakan di daerah, tergantung kebutuhan pusatnya. Kalau dia punya kepentingan pusatnya di daerah untuk mencapai tujuan tertentu dengan programnya, maka dia wajib mengalokasikan anggaran dari APBN tanpa diminta. Termasuk untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah dana bagi hasil. Itu sudah rumus. Berapa yang masuk dari Bali ke pusat, menurut undang-undang sekian persen dia harus dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil. Jadi 3 sumber ini tidak perlu diintervensi oleh siapapun dan tidak bisa bahkan. Karena dia berjalan secara otomatis. Yang berikut adalah ada dana di kementerian APBN yang programnya itu dialokasikan ke daerah. Seperti membangun jalan shortcut, itu tanahnya dibebaskan oleh provinsi, strukturnya oleh pusat. Nah ini semua menurut saya menteri pun punya prioritas untuk pembangunan daerah. Jadi saya kira presiden, gubernur, bupati kalaupun tidak satu partai, saya kira bukan itu pendekatannya. Pendekatannya adalah membangun wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Melindungi masyarakat seluruh Indonesia sesuai haknya yang diatur dengan konstitusi. Dan saya yakin Bapak Presiden, Bapak Prabowo adalah orang yang sangat nasionalis. Orang yang sangat dedicated. Asungkara saya terpilih jadi gubernur dan Pak Giring jadi wakil, saya akan menghadap beliau. Dan yang perlu kita tahu bersama yang tadi saya bilang, 45% devisanya Indonesia dari Bali. Nyensing rungujak Bali. Emangnya berani apa? Cakep. Nyen banding utang Bali. Iya. Nggak akan taruhan saya. Semua berkepentingan dengan Bali. Orang masyarakat dunia berkepentingan dengan Bali. Sayang dengan Bali. Jadi saya yakin itu nggak perlu diperhitungkan Pak. Dan saya punya seni sendiri untuk melakukan itu. Karena pengalaman 3 periode di DPR. Waduh, bisa, luar biasa. Nggak usah khawatir, sangat Pak. meyakinkan. Aman. Aman.